beberapa hal yang penting saja yang perlu kita review, misalnya kayak station ya, sekarang kan menganut vakum dan forceps rendah. Kalau tinggi karena morbiditasnya juga tinggi, jadi lebih baik kita lakukan seksual saja. Ya, persalinan berbantu vaginal birth assisted ya, ini memang yang perlu kita perhatikan. Pertama soal station. Kalau dulu forceps itu ada forceps tinggi, masih ingat kan? Jadi kita merubah posisi kepala dari melintang menjadi depan atau belakang misalnya. Itu forceps canzoni kan namanya ya. Tapi sekarang sudah tidak dianut lagi dan memang traumanya lebih tinggi ya. Station itu memang perlu kita nilai betul, terutama kalau kepalanya ada kaput. Jadi jangan kaputnya yang kita tentukan stationnya, tetapi kepalanya. Nah ini memang penting ya. Nah, kemudian mengenai engagement juga sama. Ketika diameter biparietal itu masuk pintu atas panggul, ini perlu penilaian atau kecermatan kita untuk menentukannya. Nah, apa yang dimaksud dengan outlet? Outlet itu ketika kepala terlihat di introitus tanpa kita membuka labia. Ya. Kepala janin telah berada di dasar panggul. Ya. Ya, artinya kepala sudah di bawah. Ada yang low itu berarti lebih dari station 2 tapi belum mencapai dasar panggul. Dan ada juga yang mid, yaitu kepala di atas station plus 2. Jadi yang kita anut tadi yang forceps rendah atau vakum rendah ya. Incidence ya, kebanyakan kita lebih suka vakum ya. Ada yang suka masih kerjakan forceps? Nah, kan nggak ada ya. Jadi forceps juga sudah seringkali sudah ditinggalkan sebenarnya, walaupun itu termasuk arts-nya obstetrics ya. Keterampilan melakukan forceps itu. Ya, ini beberapa keadaan yang bisa kita pertimbangkan ya antara forceps dan vakum itu. Contohnya misalnya ini ya, cedera jalan lahir itu lebih tinggi pada vakum justru ya. Vaginal trauma pada forceps ya. Kemudian tears 2, 3, 4 pada forceps ya, contohnya seperti itu. Nah ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan berkaitan dengan penggunaan apakah forceps atau vakum. Ya, ini. Nah, mengenai Apgar antara forceps dan vakum itu pada menit pertama kurang lebih sama. Tetapi kalau pada 5 menit itu justru Apgarnya lebih jelek pada vakum. Mungkin karena waktu ya. Penggunaan vakum itu biasanya lebih lama dari forceps. Kemudian mengenai scalp injury lebih pada forceps. Ini semua juga memahami. Injury yang lain juga pada forceps ya. Kemudian fraktur pada forceps, dan memang forceps itu lebih traumatik sebetulnya. Tetapi kalau forceps itu dilakukan dan benar dan oleh operator yang terampil, itu hampir sama antara vakum dan forceps. Bahkan jangan-jangan antara vakum, kita melakukan vakum tuh tenang aja terus sampai 1 jam juga kita lakukan vakum tetap aja. Nah, padahal itu traumatik buat kepala ya. Ya, ini efek terhadap cranial injury pada neonatus memang variatif sekali ya. Tapi rata-rata memang kalau kita melakukan forceps vakum pada kepala sudah di bawah, memang kejadiannya lebih sedikit. Masih ada yang menggunakan nggak
Pertama vakum dulu kemudian forceps, atau terbalik, forceps dulu baru vakum, ada nggak? Hampir tidak ada ya kita ya. Jadi kita menggunakan satu metode saja. Ya, menurut studi di UK tahun 2013 itu tidak ada perbedaan robekan perineum antara forceps dan vakum. Sekali lagi tergantung ya. Teoritis atau logikanya forceps lebih traumatik ya terhadap dasar panggul, terhadap perineum. Tapi kalau vakumnya kita mengerjakan sembrono juga sama juga. Grade 3-4 bisa terjadi ya. Indikasi untuk persalinan pervaginam dan bantuan yaitu tentunya janinnya dalam keadaan baik, denyut jantung. Kalau denyut jantungnya yang kurang baik, station sudah rendah, sejawat pakai apa? Forceps ya kan? Itu jadi tetap forceps harus ada sebenarnya ya. Tapi kalau kita berteriak forceps, forcepsnya nggak ada sekarang, susah gitu. Padahal kepala udah di dasar panggul ya. Nah, akibatnya bukan laku langsung sesio ya dokter. Gitu. Ya, yang lain sejauh sudah paham tentang hal ini lah tentunya ya. Kontraindikasi persalinan berbantu assisted ya. Kondisi janin yang kurang baik ya. Setiap kontraindikasi persalinan pervaginam ya, atau bukan letak kepala, atau ini brownie alis atau dahi ya gitu maksudnya. Kontraindikasi khusus untuk vakum kurang dari 34 minggu, membutuhkan rotasi presentasi muka. Ini penilaian pada saat persalinan. Nah, ini syarat secara keseluruhan, secara umum baik itu forceps maupun vakum, tentunya kita harus melakukan informed consent ya. Tidak ada kontraindikasi, diperlukan anestesi, kandung kemih kosong ya. Kepala harus masuk pintu atas panggul, dan sekarang harus forceps atau vakum rendah ya, posisi kepala. Kontraksi yang memadai. Nah, selaput ketuban harus dipecahkan. Operator harus berpengalaman. Nah ini ya. Ya kita mungkin lebih berpengalaman vakum sekarang ya dokter daripada forceps ya. Ya sama SC. Ya. Baik, ini pointernya nggak jalan. Penilaian janin dan ibu ya tentunya harus diperhatikan sebaik-baiknya ya. Pointernya nggak jalan. Contoh. Ini sih untuk next. Tolong kembali lagi tadi ke slide yang terakhir. Ya, sebelumnya. Ini. Jadi penilaian ini harus cermat sejauh ya. Oke. Baik, kita lihat yang vakum. Tolong next, ganti slide-nya sama yang tadi. Ada yang satu lagi. Nah, ini ada lagi. Itu PowerPoint-nya yang satu lagi yang tadi. Ya, berikut sekarang kita bahas tentang vakum. Ya, berbagai macam alat vakum sudah tersedia sekarang, mulai dari yang besi. Dulu kita sering pakai yang ini, sekarang yang bahannya lebih lembut, bahkan ada yang bisa merubah posisi ubun-ubun kecilnya nih, yang ini ya. Yaitu tentunya hasil pemikiran para ahli-ahli semuanya. Persalinan operatif pervaginam tentunya kita harus perhatikan indikasi, syarat ya, instrumentasi dan bagaimana teknik prosedurnya
Indikasi kemajuan inadekuat pada kala 2 persalinan, dugaan gawat janin ya masih harus dipertimbangkan. Kemudian mengenai ibu kontraindikasi untuk mengedang, ya. Terutama kalau kita mau menggunakan forceps sebetulnya ya. Kalau vakum kan masih mengedang ya, masih ya. Nah, syarat-syarat pembukaan serviks lengkap, presentasi kepala, aterem, tidak ada sempit panggul, anak hidup, kepala station 0 atau lebih, ini yang dulu. Tapi kalau sekarang rendah, vakum rendah ya, kondisi baik, dan ibu mampu mengedan ya, syarat vakum. Ini tadi yang dibahas di awal, ada outlet vakum, ada vakum rendah, ada vakum tengah, ada vakum tinggi. Yang kita pakai vakum rendah dan vakum outlet sebetulnya sekarang untuk menghindari morbiditas. Kalau vakum tengah dan tinggi sudah tidak dilakukan lagi, memang sudah disarankan tidak digunakan. Seperti biasa, yang penting persetujuan medis, ya, kemudian dukungan emosional, anestesi blok pudendal tentunya sesuai keadaan. Kalau kepalanya sudah di bawah, mana bisa kita pudendal blok ya. Persiapan alat-alat sebelum tindakan ini harus dilakukan. Kemudian pencegahan infeksi dan penilaian posisi kepala bayi. Ini penting. Ya, ini adalah struktura sagittalis. Kemudian ini fontanel kecil dan fontanel besar, dan vakum kita letakkan di sini. Jangan meletakkan vakum di ubun-ubun besar ya. Ya, letakkan, ini prosedur tindakan, letakkan cup pada ubun-ubun kecil ya. Kemudian persiapkan setelah tidak ada jaringan yang terjepit, kemudian kita pompa, kita lakukan vakum sampai 60 mm Hg. Perlu episiotomi enggak pada vakum? Ya nggak selalu dokter, ya nggak selalu. Ya, itu justru kelebihan vakum, kita hampir jarang melakukan episiotomi. Apalagi kalau vakumnya udah vakum outlet, ya, kepalanya outlet. Setelah semuanya aman, pasien kita coba minta untuk mengedan sambil kita mengarahkan sesuai jalan lahir. Tapi sekali lagi karena forcepsnya outlet ya kita nggak usah repot-repot lagi ya, udah di depan kok, tinggal tarik ke atas saja. Ya, berbagai posisi kepala ini kita pertimbangkan sesuai alat yang kita punya ya. Kalau alatnya yang tadi bisa merubah posisi kepala boleh, tapi kalau alatnya yang rigid ya nggak bisa ya, harus sesuai. Oke. Siapkan vakum. Ya, sampai nanti bayi lahir lalu lakukan eksplorasi jalan lahir. Ya. Nah, hati-hati pada vakum, jangan memutar-mutar cupnya. Ya, supaya posisinya jadi ubun-ubun kecil di depan atau ini jangan. Jadi kalau vakum prinsipnya adalah sesuai dorongan hisnya dan sesuai aturan defleksi ekspulsi gitu ya, rotasi ekspulsi, dari sesuai jalan lahir ya. Jangan lakukan merubah-rubah cup oleh kita. Kenapa? Karena bisa trauma kepala ya, trauma kulit kepala, bisa malah terjadi perdarahan subdural ya.
Oke, tarikan dilakukan di antara his. Jangan lakukan tarikan di antara his, tapi lakukan sesuai hisnya. Maksimum 30 menit ya. Vakum gagal ya, kepala tidak turun. Tapi ini lagi-lagi kita sudah tidak anut. Jika tarikan 3 kali dan kepala belum turun dan sudah 30 menit, maka lepaskan, jadi dianggap vakum gagal. Setiap aplikasi vakum harus dianggap sebagai ekstraksi vakum percobaan. Jangan lanjutkan jika terdapat penurunan kepala pada setiap tarikan. Tidak terdapat maksudnya, tidak terdapat penurunan kepala. Komplikasi, ya ini macam-macam ya. Bisa trauma kepala atau mungkin ada yang pas vakum bayinya meninggal, pernah ada nggak? Ya mungkin terlalu lama ya, terlalu lama di jalan lahir, bayinya bawa janin, pas lahir meninggal. Padahal pada waktu kita mau vakum punya jantungnya bagus. Nah hati-hati ya. Komplikasi edem scalp ini hati-hati ya, biasanya hilang 1-2 hari. Cefalhematom ini lebih berat, akan hilang 3-4 minggu. Lecet atau laserasi kulit ya, mungkin sering kali terjadi. Perdarahan intrakranial jarang. Komplikasi ibu, robekan jalan lahir ya tentunya ini, apalagi kalau waktunya habis. Baik ya. Kita lanjut dulu. Nah ini vakum pneumonik, nih hafalin aja di ujian ada. Gak usah repot-repot. Ya, yang vakum, yang forceps sebentar ya. Saya minta waktu sedikit. Change aja ke presentasi yang atas. Yang warna yang itu terus ke forceps yang bawah. Lanjut. Ya ini. Ekstraksi forceps fungsinya traksi, rotasi, fleksi, ekstensi. Tetapi lebih ke arah traksi saja kan sekarang. Karena kita forceps outlet sekarang ya yang dianut. Hati-hati dengan kalau kita melakukan tadi bisa menyebabkan kompresi kepala ya. Yang bisa menyebabkan trauma lebih berat. Kita harus cermat menentukan fontanel posterior, ya mana fontanel anterior, dan apakah blade-nya bisa terpasang dengan baik atau tidak, atau terkunci sampai terkunci ya, hati-hati. Kapan harus berhenti forceps? Kegagalan penggunaan secara tepat ya. Kadang-kadang belum bisa terkunci sudah di forceps, dipaksa. Nah, itu berarti jangan. Kegagalan rotasi kalau diperlukan, ini pada forceps tinggi ya. Penurunan kepala dengan traksi inadequat. Jadi hati-hati. Ini forceps ya. Ya kita ingat-ingat saja. Nah inilah sebagaimana dia harus terpasang ya. Ya. Posisi blade juga harus tepat dipasangnya ya. Jadi harus terpasang biparietal ya. Oke, traksi dengan gentle ya. Ini kelebihan forceps bisa gunakan. Jadi ibu tidak usah mengedan, kan semua juga sudah tahu. Ya. Episiotomi diperlukan atau tidak pada forceps? Ya. Tergantung sebenarnya ya. Kalau diperkirakan bakal terjadi tears yang berat, lakukan aja episiotomi. Tapi kalau kira-kira misalnya kepalanya nggak terlalu besar, kemudian traumanya ini grade 1-2 aja mungkin gitu ya, ya nggak perlu sebetulnya. Oasis sering terjadi pada forceps, hati-hati ya. Jadi harus dilakukan penilaian dengan cermat.
Perawatan setelah kelahiran persalinan berbantu, ya ini manajemen aktif kala 3, ya, periksa keadaan analisa gas darah pada bayi, juga trauma pada ibu, trauma neonatus, semuanya harus kita cek, jangan biarkan begitu saja, karena mungkin pada saat kita forceps itu menyebabkan trauma arteri uterina misalnya gitu ya, atau mungkin ada bagian serviks yang terjepit dan seterusnya. Jangan lupa mengecek semuanya. Dokumentasi harus jelas. Kenapa? Mati. Ya. Indikasi prosedur harus dilakukan, harus dicatat dengan sebaik-baiknya karena memang sekarang begitu sensitif, ya, apalagi pasien-pasien kita juga sudah mulai mengerti tentang prosedur. Malah pasien sekarang ya bisa ketika di inform konsen vakum itu, dok saya milih seksil saja sekarang kan gitu ya, seringkali kan begitu sekarang. Kesimpulan, assisted vaginal birth membutuhkan penilaian indikasi klinis dan kontraindikasi yang jelas. Pilihan sesuai dengan metode, ya, rencana alternatif tindakannya seperti apa, dan persetujuannya harus clear dengan pasien. Misalnya, Bu, kalau nanti gagal di vakum dengan kondisi begini kita lakukan seksio. Oke. Bu, kalau nanti forcepsnya gagal, kita nanti akan lakukan seksio, misalnya begitu. Ya, penilaian ibu dan bayi harus cermat pada bayi baru lahir, dan dokumentasi jangan sampai ditinggalkan. Mungkin itu saja. Sebetulnya harusnya ada diskusi-diskusi ya. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau bercerita? 1 menit silakan.